Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Lampung Dev Academy. Bersama saya, Raffi tentunya. Di video ini kita bakal belajar teknologi yang lagi hype banget, yang lagi diperbincangkan banyak orang. Apa itu? Kita bakal belajar yang namanya blockchain. Oke, ingat, kita akan belajar yang namanya blockchain. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih disclaimer dulu. Kalau ini adalah sebagai catatan saya selama belajar blockchain. Saya sendiri untuk di bidang blockchain belum begitu expert. Jadi masih dalam tahap belajar juga. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman saya mengenai blockchain, maka saya buat penjelasan kepada teman-teman semua. Buat teman-teman kalau mau belajar blockchain, saya punya rekomendasi channel. Yang pertama, kalau kalian mau belajar blockchain, kalian bisa ke Depps University. Nah, ini channel luar ya. Kalian bisa juga belajar ke Eat the Blocks. Oke. Dua channel ini merupakan tempat saya belajar blockchain, yaitu Depps University dan Eat the Block. Terus ada lagi satu playlist yang namanya MIT Blockchain Course. Nah, ini adalah materi kuliah dari MIT University mengenai blockchain. Ini ada 23 video. Kalian bisa belajar ke sini. Atau kalian bisa belajar ke channel di Indonesia tuh saya tahu ada yang namanya Ipung Dev. Ipung Dev di playlist mana ya? Tutorial Solidity bisa, terus bisa juga ke belajar blockchain. Nah, saya juga belajar di sini. Jadi itu tadi rekomendasi belajar blockchain kalau kalian pengen belajar selain di channel Lampung Dev. Kalau kalian mau belajar di channel Lampung Dev, mari kita lanjut. Oke. Di sini ada beberapa yang mau saya bahas. Yang pertama adalah blockchain itu nggak sama dengan Bitcoin. Bitcoin tidak sama dengan blockchain. Itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, dulu sebenarnya saya udah kenal yang namanya Bitcoin itu pada tahun 2017-an lah kalau nggak salah. 2017 2018-an. Nah, tapi di sini saya kenalnya itu bukan dari sisi teknologinya. Tapi saya kenal Bitcoin itu dari segi dia itu bisa menghasilkan uang intinya. Nah, di situ saya mulai kenal yang namanya Bitcoin. Tapi saya berhenti mengeksplor Bitcoin pada tahun 2018-an. Karena banyak sekali negara yang memban Bitcoin gitu ya. Dan akhirnya saya berhenti belajar Bitcoin. Dan pada saat itu saya belajarnya itu masih pada tahap pada tahap bagaimana menghasilkan Bitcoin gitulah intinya. Supaya bisa Bitcoinnya itu dijual, bisa menghasilkan uang. Tanpa saya mengetahui teknologi Bitcoin itu sendiri. Dan tanpa saya mengetahui teknologi di belakangnya Bitcoin, yaitu blockchain. Nah, terus blockchain itu apa? Tadi kan kita udah ngomongin Bitcoin. Sekarang kita ngomongin blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi yang membangun Bitcoin. Bitcoin udah pasti blockchain, tapi blockchain itu belum tentu Bitcoin. Nah, blockchain sendiri ini ada banyak. Ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan lain sebagainya. Intinya ada banyak blockchain. Nah,
Terus blockchain sendiri itu apa sih sebenarnya? Blockchain itu adalah bisa dibilang dia ini adalah sebuah database, tetapi dia database-nya ini berbeda dengan database pada umumnya. Kalau pada database pada umumnya, ketika kita membuat data, kita tuh tinggal nambahin data. Misal data satu nih. Misal data satu kita tambahin, terus kita buat insert data 2 kita insert, data 3 kita insert. Udah gitu aja. Nggak ada yang menghubungkan antara data 1, data 2, dan data 3. Itu kalau kita gunakan yang namanya database pada umumnya. Contohnya kayak MySQL, Postgre, SQLite, MongoDB, dan lain sebagainya. Datanya itu berdiri sendiri, terpisah-pisah, nggak terhubung. Nah, kalau di blockchain, data itu terhubung. Antara data 1, data 2, dan data 3 itu tuh dihubungkan dengan yang namanya rantai atau dengan disebut juga dengan chain. Nah, menghubungkan antara data 1 dan data 2 itu menggunakan yang namanya adalah hashing. Hash ya. Jadi, semisal kita mau menambahkan data ke dalam sebuah blok. Yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan adalah misalnya ada sebuah data ya, terus kita mau nambah data baru lagi ke dalam blockchain. Yang kita lakukan adalah mengcopy previous hash atau mungkin lebih bisa dianalogikan juga semacam ID kalau kalian nggak paham dengan hashing, tapi kita sebut aja dengan hash ya. Kita mengcopy hash yang sebelumnya. Nah, hash yang sebelumnya itu ditempelkan ke dalam data yang sesudahnya. Baru dia jadi satu buah blok data. Kemudian kalau kita mau nambah data lagi, hash yang sebelumnya, gini nih. Jadi ini di blok yang satu ini kita itu di hashing dulu datanya. Datanya di hashing. Nah, kemudian hasil hashnya itu bentuk data seperti ini ya, ditempelkan di data yang selanjutnya. Nah, kemudian di blok yang kedua ini dia itu dilakukan hashing lagi. Jadilah hash yang baru. Habis itu baru kita tambahin ke blok yang selanjutnya atau data selanjutnya. Hash yang sebelumnya ya, bukan hash yang sini, tapi hashnya si data 2 ditempelin ke data ketiga. Habis itu ini di hash lagi, baru ditambahin ke blok yang selanjutnya. Gitu seterusnya setiap kita mau nambahin data ke dalam blockchain. Nah, terus ada lagi yang namanya itu decentralized dan centralized. Nah, kalau di dalam database yang centralized, dia itu bentuknya kayak gini. Ini contohnya ya MariaDB, Postgre, terus SQL Server, Mongo, dan lain sebagainya. Datanya itu terpusat. Hanya ada satu database-nya. Nah, kalau di dalam blockchain, dia itu berbeda. Berbedanya itu gimana? Ingat, yang tadi itu dia datanya terpusat. Jadi seluruh data itu cuma ada di satu tempat aja. Nah, kalau di aplikasi blockchain, datanya itu disebar ke seluruh user. Atau di sini biasanya disebut dengan nodes. Datanya itu disebar ke seluruh nodes ya. Seluruh nodes atau ke seluruh pengguna. Mungkin bisa lebih mudahnya seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ya seluruh pengguna itu punya data yang sama. Misal node 1, node 2, node 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia itu punya salinan dari database kita, dari catatan kita itu. Dia itu punya. Nah, itu salah satu kelebihan dari blockchain. Nah,
Karena datanya itu decentralized, bukan centralized. Nah, coba kita buat permisalan. Misalnya, ada data yang disimpan secara centralized. Kita itu ngubah data di sini, di dalam database-nya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, ya misalnya dia ke-hack gitu ya misalnya. Misalnya ke-hack, ya udah datanya bakal berubah. Seluruh pengguna, seluruh user bakal dapat data yang udah di-hack itu. Kalau di dalam decentralized, kita mau nge-hack data, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus nge-hack data di nodes yang pertama, nodes kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kita tuh harus nge-hack, membobol sistem ke seluruh komputer yang menggunakan blockchain itu. Sampai sini paham ya? Jadi kalau decentralized kita mau menghack ini ya kita cuma ngehack satu komputer doang. Tapi kalau kita ngehack sistem yang decentralized, kita tuh harus ngehack 50% plus satu komputer yang ada di jaringan tersebut. Misalnya ada 10.000 nodes atau 10.000 komputer, maka kita harus ngehack 5.001 komputer untuk bisa ngerubah seluruh data ini. Ingat, kita harus ngehack 5.001 komputer untuk bisa ngehack, bisa merubah data di jaringannya si blockchain. Nah ini kenapa blockchain menjadi menarik? Karena untuk melakukan hacking akan menjadi lebih susah. Karena kita harus melakukan hacking ke banyak komputer. Nih salah satu keunggulannya. Dan lagi ada yang namanya tadi chaining tadi itu, ada yang namanya rantai. Nah, di sini di rantai blok ini, ketika saya ngerubah data di blok 1, otomatis data di blok 2, data di blok 3 itu akan berubah. Kenapa berubah? Karena data di blok 1 itu berubah. Ingat konsep yang tadi. Di blok 2, dia itu harus menempelkan atau mengikut sertakan hash yang sebelumnya. Nah, kalau data yang di sini berubah, otomatis hash-nya itu juga berubah. Kalau hash yang di sini berubah, otomatis ya di sini juga datanya berubah dan bakal ngakibatkan di rantai yang selanjutnya itu tuh bakal berubah juga. Balik lagi ke konsep decentralized-nya. Nah, di decentralized, misal ada hacker yang berhasil ngehack satu buah komputer. Misalnya komputer yang ini nih. Komputer yang ini berhasil dihack. Nah, ketika saya berhasil menghack ini, si jaringan tuh bakal ngelakuin validasi lagi. Dia nih bakal ngecek misalnya Daniel punya saldo sebanyak $1 juta gitu misalnya. Lalu saya melakukan hack supaya saldo saya meningkat jadi $1 miliar. Sedangkan di komputer-komputer yang lain, data Daniel itu saldonya itu masih $1 juta. Nah ini saya di sini berhasil ngerubah jadi 1 miliar misalnya. Si jaringan tuh bakal ngevalidasi lagi. Bener nggak sih Daniel itu sebenarnya saldonya ada $1 miliar. Nah si yang lainnya tuh bakal ngecek. Oh enggak, Daniel ini punyanya $1 juta. Yang ini juga bilang $1 juta. Yang lainnya bilang $1 juta. Lebih dari 50% plus 1 menyatakan bahwa saldonya Daniel itu adalah $1 juta. Nah, di sini otomatis dianggap datanya itu, yang tadi kita hack itu, dianggap datanya itu nggak valid. Karena apa? Karena mayoritas itu mengatakan kalau saya itu cuma punya $1 juta. Nah, kalau kita mau berhasil ngehacknya, kita harus berhasil melakukan hacking ke lebih dari 50% plus 1 komputer. Dan itu
adalah hal yang sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena kita mau melakukan hack ke satu komputer aja susah, apalagi ke banyak komputer, apalagi komputer-komputer yang lain itu sistem keamanannya itu beda-beda. Karena ini si blockchain, dia ini jalannya ya di komputer yang beda-beda kan, spesifikasinya beda, sistem keamanannya beda, jaringannya uh, di jaringan blockchain, tapi ya intinya dia tuh berjalan di tempat yang berbeda. Kita harus melakukan hacking ke sistem yang berbeda-beda dan itu akan sangat susah sekali. Dan lagi yang perlu dilakukan, kita tuh kalau melakukan hacking ke dalam blockchain, kita tuh harus ngelakuin hackingnya itu nggak bisa satu-satu. Misal ini berubah nih, yang ini udah berubah. Terus kita mau ngerubah yang di sini, itu tuh nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa lagi, tapi kalau kita lakukan, dia itu nanti bisa menjadi nggak valid. Kita harus melakukan hacking ke dalam jaringannya si blockchain ini secara bersamaan. Data ke 50% plus 1 itu harus berubah secara bersamaan. Dan itu berdasarkan logika saya, itu sangat susah untuk dilakukan. Oke, ini tadi mengenai decentralized dan centralized. Sekarang ada lagi yang tadi adalah chaining ya. Chaining itu ya yang tadi ketika kita mau nambah data, datanya itu ditempel, data yang baru harus ditambahkan dengan data yang lama yang sudah di-hash. Jadi hash data lama ditambah di dalam data baru. Kemudian baru di-hash lagi. Seperti itu terus. Sehingga, nah ini contohnya nih. Kalau ini datanya berubah nih ya, nanti rantai yang selanjutnya itu bakal jadi nggak valid lagi. Karena apa? Karena yang di sini itu udah berubah. Setiap hashnya berubah, maka hash yang di sini juga otomatis ikut berubah. Dan itu yang menjadi keunggulannya si blockchain. Terus kita ngomongin lagi ada yang namanya konsensus. Konsensus yang dipakai saat ini, yang dipakai Bitcoin saat ini adalah namanya proof of work. Proof of work. Nah, konsensus sendiri itu nggak cuma proof of work, tapi ada lagi konsensus yang lainnya, yaitu ada yang namanya proof of stake. Ada juga proof of history. Kalau nggak salah proof of history itu dia dipakai di blockchainnya si Zilliqa. Sekarang kita bahas dulu yang namanya proof of work. Intinya di sini saya mau bahas secara singkat aja. Proof of work itu adalah gini. Saya mau bahas yang namanya penambangan dulu. Nah, jadi kita itu nggak bisa sembarangan nambahin data ke dalam blockchain. Ada sesuatu yang harus diselesaikan untuk kita bisa menambahkan data ke dalam blockchain. Yang harus kita lakukan itu bisa kita sebut dengan yang namanya konsensus atau metode untuk masukkan data ke dalam blockchainnya. Nah, mungkin kalian sering dengar yang namanya istilahnya penambang Bitcoin, atau ada juga penambang Ethereum, penambang apa lagi ya, Dogecoin dan lain sebagainya. Nah, istilah penambangan sebenarnya adalah proses mencatatkan transaksi atau proses menambahkan data ke dalam blockchain. Jadi kalau kita mau nambahin data, mau membuat transaksi, lebih seringnya kita sebut dengan transaksi, itu prosesnya itu disebut dengan proses penambangan atau mining. Nah, miningnya sendiri itu kayak yang udah tadi saya bilang, kita bisa pakai konsensus yang namanya proof of work dan bisa juga menggunakan konsensus yang namanya proof of stake. Nah, untuk proof of work
sistem penambangannya itu bagaimana. Nah, proof of work itu proses penambangan atau proses penambahan data yang mana dia itu menggunakan dengan cara menebak hash apa yang akan menebak hash apa. Jadi gini, di blok ini jadi intinya proof of work itu adalah mungkin bisa saya contohin kayak gini ya. Ketika kita membuat sebuah blok baru atau ketika kita mau bikin transaksi, ini kan kita gabungin jadi satu buah blok. Nah, kemudian kita mau nambahin blok yang baru lagi. Nah, itu kita ngambil dari data yang sebelumnya. Nah, untuk bisa nambahin data yang baru, kita tuh harus memecahkan satu teka-teki matematika. Kita harus memecahkan satu teka-teki matematika sehingga kita bisa menambahkan data baru atau blok baru ke dalam jaringan blockchain. Ingat, kata kuncinya adalah proof of work. Ketika kita mau menambahkan data baru atau menambahkan blok baru, yang perlu kita lakukan adalah memecahkan teka-teki matematika. Nah, siapa yang paling cepat menyelesaikan teka-teki matematika itu, dia bakal dapat reward berupa bisa Bitcoin atau Ethereum atau apalagi nih, Cardano dan koin-koin yang lainnya, tergantung di blockchain mana mereka melakukan penambangan atau penambahan data. Itu adalah proof of work. Nanti untuk masalah konsensus ini bakal saya jelasin lebih detail lagi di video yang lain. Lalu ada lagi yang namanya proof of stake. Nah, berbeda dengan proof of work. Proof of work tadi kita harus mecahin matematika untuk bisa menambahkan blok baru. Sedangkan kalau kita pakai yang namanya proof of stake, kita itu Kita itu melakukan staking atau menjaminkan koin kita ke dalam jaringan, dan kemudian kita bisa punya kesempatan untuk melakukan validasi. Dan itu dilakukan secara acak. Nah, kenapa proof of work itu bisa dibilang, tapi sering dibilang kalau dia itu konsensus yang nggak ramah lingkungan. Kenapa bisa begitu? Karena untuk bisa memecahkan satu teka-teki matematika, kita itu membutuhkan tenaga komputer yang cukup banyak. Semakin kita ingin cepat menyelesaikan teka-tekinya, semakin banyak semakin tinggi spesifikasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan teka-teki itu. Dan juga ketika kita melakukan verifikasi atau melakukan penyelesaian teka-teki matematika, kita itu kan berhadap-hadapan atau berlawanan dengan banyak nodes yang lainnya. Misal ada 1000 nodes, berarti kita bertarung atau cepet-cepetan dengan 999 nodes. Nah, kalau kita yang pertama kali menyelesaikan teka-teki matematika tersebut, kita bisa mencatatkan blok ke dalam blockchain. Alhasil kita dapat reward berupa Bitcoin, berupa koin lah intinya. Kurang lebih seperti itu aja mengenai konsensus. Nah, untuk video-video yang selanjutnya bakal saya jelasin lagi lebih detail mengenai konsensus, proof of work yang lebih detail, dan lain sebagainya. Ini untuk sebagai video pengenalan aja. Saya rangkum lagi. Jadi yang perlu kalian ingat, yang pertama, blockchain itu nggak sama dengan Bitcoin. Kalau blockchain belum tentu Bitcoin,
Dan Bitcoin itu udah tentu dia itu blockchain. Nah, di dalam blockchain ada yang namanya decentralized dan centralized. Lalu ada juga yang namanya konsensus. Oke, kurang lebih segitu dulu kita belajarnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.